Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam program yang uh, berbarokah insya Allah, yakni kajian interaktif kelas lanjutan, kelas membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diupload langsung oleh guru kita, Al-Ustadz Yohan Masriga, Hafizallah Ta'ala. Dan insya Allah di pertemuan yang ke-134 pagi hari ini akan melanjutkan materi dari matan yang sama, yakni tentang matan Kitabul Ilmi yang syarat akan faedah ilmu dan juga akan melatih kita untuk mengikrab serta membaca Arab Gundul. Dan Alhamdulillah Ustaz sudah hadir, namun sebelumnya kami sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ahlan wa sahlan. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan kami ingatkan kembali bagi teman-teman semuanya untuk menyiapkan perangkat pendukungnya, alat tulisnya guna mencatat faedah yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan kami ingatkan kembali juga untuk mengkondisikan ruang belajarnya agar nantinya dapat mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan lancar dan baik. Baik, Anda akan coba sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Baik, Alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir, dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka belajar cara membaca, memahami serta mengi'rab kitab Arab Gundul, yang mana kita mengambil faedahnya dari kitab yang berjudul Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi prakteknya kita gunakan ya, Kitabul Ilmi. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah masuki ke bab ketiga ya sebenarnya. Bab ketiga, dan pada pertemuan ini kita masuk ke pasal yang kedua. Bab yang ketiga ini adalah tentang murojaah sedikit ya. Tentang metode memperoleh ilmu dan kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari. Terdiri dari dua pasal. Ya, pasal pertama metode memperoleh ilmu. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang wajib kita waspadai. Karena untuk memperoleh ilmu itu eh, ada cara yang perlu kita tempuh dan ada rintangan atau halangan yang perlu kita hindari. Ya. Jadi tidak hanya metodenya saja, tapi kita juga mewaspadai apa-apa saja kesalahan yang banyak terjadi dalam kalangan penuntut ilmu. Sebelum masuk ke pasal kedua ini, ya, kita merujuk sedikit tentang pertemuan sebelumnya, yaitu metode memperoleh ilmu. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, metode memperoleh ilmu ini diantaranya ya,
Yang penting adalah kita mempelajari usul atau prinsip utama atau kaidah. Karena setiap ilmu itu ada usul. Seperti ilmu tafsir ada usul. Ilmu fikih ada usul. Usul fikih, usul tafsir. Ya, bahkan bahasa Arab pun ada usulnya, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf serta ilmu balaghah. Nah, eh, kemudian di antara jalan memperoleh ilmu itu adalah kita belajar kepada guru. Eh, Afwan sebelumnya, yaitu kita belajar membaca buku ya. Membaca buku itu adalah salah satu jalan untuk memperoleh ilmu. Tentunya buku yang terpercaya ya, yang ditulis oleh ulama yang dikenal dengan ilmunya. Tidak sembarangan buku yang kita baca. Kemudian eh, yang metode berikutnya adalah belajar kepada guru. Namun yang tadi belajar melalui buku itu ada dua rintangan. Ya. Pertama, kita butuh waktu yang lama ya untuk memperoleh ilmu itu. Kalau kita belajar lewat buku tanpa guru, kita hanya membaca tapi tidak sekolah ya, tidak belajar kepada guru atau dosen atau ustadz, maka akan lama belajarnya. Banyak rintangannya yang kebanyakan orang tidak kuat menghadapinya, apalagi lingkungannya yang tidak baik. Lingkungan orang-orang yang biasa menyia-nyiakan waktu mereka tanpa faedah. Tentunya ini akan menyebabkan rasa malas, ya, letih serta bosan. Kemudian orang yang hanya membaca buku saja, biasanya ilmunya itu lemah, tidak berdasarkan kaidah atau usul. Ya, berbeda kalau dia belajar kepada guru, gurunya itu memiliki kaidah dan usul ya, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Orang yang membaca buku saja, kita kita dapati mereka itu banyak salah karena tadi tidak memiliki kaidah dan usul. Yaitu cara memperoleh ilmu. Namun di sini ada tambahan dari Syekh bahwa yang lebih baik itu adalah belajar dua-duanya ya. Selain kepada guru, juga membaca buku. Jangan hanya mengandalkan guru saja karena waktu bersama guru itu terbatas. Ya. Atau jangan hanya sekedar membaca buku saja karena kalau hanya membaca buku saja akan terjadi kesalahpahaman. Ya. Dan di program ini kita juga menyediakan bukunya ya. Kalau antum mau belajar mandiri, bisa antum baca buku tersebut. Dan tiap pekan insya Allah kita akan adakan prakteknya. Praktek cara membaca kitab Arab Gundul. Yaitu secara singkat mengenai pasal yang pertama tadi, yaitu metode memperoleh ilmu. Nah, pasal yang kedua, akhta'un yajibul hazru minha. Ini pasal yang kedua. Ya. Ini yang akan kita bahas bagaimana cara membaca serta mengi'rabnya ya. Baik, eh, siapa yang kita mungkin sampai ya, sekitar dua paragraf lah ya. Baik, siapa yang mau coba membaca? Mana Ustaz? Pak Marlis ya. Nah, Ustaz. Sebentar, Anda pakai Word aja untuk Microsoft Word. Lihat, paste dulu. Udah Ustaz? Ya, tafadhol. Bismillah. Al-faslu tsani. Akhta'un yajibul hadru minha. Hunaka akhta'un yartakibuha ba'du thalabatil ilmi. Sebentar. Minha. Aduh. Agak berbeda ya
teks asli dengan yang ada di sini. Hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilm. Ini nggak ada di, belum ada ini. Kopi sebentar. Apa tadi? Wa hunaka Hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilmi. wa Min hunaka. Sebentar ya, Kak. Akhta'un yartakibuha apa lagi? ba'du talabatil Talabatil ilmi. ilm. Wa hunaka akhta'un Takibuha yartakibuha ba'du talabatil ilmi. Ya. hal hasadu. Minha atau awalan di situ? Minha ya. Min min hal hasadu. Minha al-hasadu. Hasadu. Terus wahu Wa huwa karahatun ma an'amallahu bihi ala ghairihi. karohatu ya. Karohatun. Oh Karohat. karohat. Tidak mudhof itu. Nanti kita bahas ya. Oh Karohatu. karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Wa laisa huwa tamanniya zawali Wa, ni'matillahi. Masdarnya Ustaz nak baca. wa Tamanniya. tamanni. Tamanni zawalu. Hah? Tamanni zawal. Tamanni itu masdar ya, isim dia. Isim ketemu isim berarti idofah. Tamanni Tamanni nikmatillah. zawa Zawali zawali nikmatillahi ala ghairi. alal ghair. Ala ghair. Bal huwa Bal mujarradun ayyakrahal mujarrodu ay mujar ayyukrahal insanu. yakroha. Yakrahal insanu ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Ala ghairihi. Fahadha huwal hasadu. Sawa'un tamanna zawalahu au yabqa walakinna Tamanna sawaun ini ya. Sawaun sawa'un tamanna tamanni wa tamanni zawalahu zawalihi wa masdar Ustaz ya. ya. Zawalihi au ayyabqa walakinnahu karihun lahu. Bentar. Terus Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ibnu Taimiyah ta ya. Taimiyata. Taimiyah ta Taimiyah Taimiyah. Jangan Taimiyati ya karena Taimiyah itu ghairu munsharif. Rahimahullah rahimahullahu faqala al hasadu karahatul insana insan ma insana insan Sani. insani ya. insan ma an'amallahu bihi ala ghairihi Mm-mm. Ya, baik. wal hasad Sekarang kita terjemahkan. Antum aja bagus. Al-faslu tsani, coba terjemahkan. pasal yang kedua. Pasal yang kedua, Kesalahan-kesalahan yang wajib dihindarinya dihindari darinya. darinya. Yang wajib diwaspadai lah gitu. Yang wajib Pada dihindari. Wa hunaka di sini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dan di sana ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang dilakukan beberapa penuntut ilmu. beberapa penuntut ilmu. Nah, ini salah. Minha diantaranya Di antaranya adalah hasad.
al-hasad. Wahwa, yaitu, adalah kebencian atau ketidaksukaan terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. ya, Dan bukan berarti dia tidak menginginkan nikmat orang tersebut hilang darinya. walaysa huwa tamanni, dan dia bukan, Dan menginginkan hilangnya nikmat Allah atas orang lain. ya, Akan bal, tetapi, akan tetap, tetapi seseorang itu hanya tidak suka terhadap apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. bahkan ini ya, ya bisa, bahkan lah lebih tepatnya, bahkan, Seseorang itu hanya tidak suka bukan seseorang itu, bahkan, apa tadi itu, hasad itu, ah, kan hasad itu sekedar, ini sekedar ini ya, sekedar saja sekedar membenci benci terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. pada orang lain. Jadi dia sekedar membenci saja, itu sudah namanya Hasad. hasad. Ya, bukan dia itu ingin, apalagi dia menginginkan nikmat itu hilang darinya. Ya, lebih parah itu. Sekedar membenci saja atau tidak suka dia gitu terhadap nikmat orang lain itu sudah hasad namanya, itu maksudnya. Fahaza huwa, Maka ini adalah hasad. ya, hasad sawaun, Sama saja. Apakah apa sama saja dia menginginkan hilangnya nikmat tersebut atau tetap akan tetapi dia tetap tidak suka. ya, akan tapi dia tidak suka, maka dia itu adalah hasad. Kama haqqaqa, sebagaimana, Nah, telah ditegaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, beliau berkata, hasad itu adalah kebencian terhadap seseorang itu Ustaz, atau kebencian kebencian seseorang seseorang, kebencian seseorang terhadap apa yang, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. ya, terhadap apa-apa yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada orang Orang lain. lain. Ya, jadi ini adalah kesalahan yang wajib kita hindari, hasad. Karena hasad itu dapat merubah niat. Ya. Niatnya awalnya mestinya ya, niat yang mestinya mencari kebenaran, ya, bisa-bisa niatnya itu berubah menjadi mencari pembenaran, mencari ketenaran. Ya. Jadi berubah niatnya. Dengan hasad juga ilmu itu tidak barokah. Dengan hasad, Ustaz, makna zawal tadi apa Ustaz? Makna zawali tadi. zawal itu hilang, hilangnya. Hilang. Ya. Dengan hasad juga maka adabnya akan jelek terhadap teman sesama penuntut ilmu dan juga terhadap guru. Ya. Jadi banyak apa bahaya yang disebabkan oleh hasad ini. Baik untuk penuntut ilmu maupun pencari nafkah dan yang lainnya, semuanya mesti menghindari hasad. Ya. Nanti akan kita bahas. Kita ulangi sekali lagi terjemahannya. Pasal yang ketiga, pasal yang kedua, ya, kesalahan-kesalahan yang wajib kita hindari. Dihindari. Wajib eh, penghindaran darinya atau wajib dihindari. Di sana ada kesalahan-kesalahan atau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, yartakibuni dilakukan, yang sebagian thalabul ilmi itu melakukannya. Tapi kalau terjemahannya sebagian dilakukan ya, dipasifkan, ya, dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu. Tapi secara letterleknya kesalahan yang sebagian penuntut ilmu melakukannya, ya, gitu ya. Tapi kan terlalu formal kayak gitu, terlalu kaku.
Jadi kalau mau santai, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu. Gitu ya. Minha diantaranya adalah hasad. Ini kesalahan yang wajib dihindari. Ia adalah membenci, karohah membenci atau tidak suka ya. Membenci apa yang Allah berikan nikmat kepadanya. Bihi, hi-nya kembali ke ma. Ya. Membenci apa-apa yang Allah berikan nikmat kepada selainnya, kepada orang lain. Jadi membenci ya kata kuncinya ini, karohah, tidak suka. Misalkan orang lain ilmunya atau hafalannya lebih banyak, dia tidak suka. Iya sih. Sekedar kita tidak suka saja itu sudah hasad. Ya. Apalagi kalau kita menginginkan orang itu hafalannya hilang gitu misalkan. Atau misalkan orang lain kawan kita juara satu, kita kita tidak juara. Terus kita ingin kawan kita itu tidak juara. Nah, itu lebih parah lagi. Sekedar tidak suka aja terhadap nikmat yang Allah berikan itu sudah hasad namanya. Walaysa huwa tamanni zawali ni'matallahi 'alal ghair. Dia bukanlah menginginkan hilangnya nikmat Allah tersebut terhadap orang lain itu. Ya. Bukan hanya dia menginginkan hilangnya nikmat. Akan tetapi, sekedar dia membenci, sekedar seorang insan itu membenci nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka itu sudah namanya hasad. Ya. Baik itu dia berangan-angan hilangnya nikmat tersebut, atau nikmat tersebut masih ada, akan tetapi dia intinya dia benci. Nah, itu sudah namanya hasad. Ya. Jadi dua-duanya hasad, tapi sekedar dia benci saja itu sudah hasad namanya. Kalau dia ingin nikmat itu hilang, itu hasad yang parah. Nah, seperti itu ya. Sebagaimana yang Allah yang ditegaskan ya, hak kokoh. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, Al-hasadu karahatul insani ma'an amallahu bihi ala ghairih. Al-hasad itu adalah tidak sukanya seorang insan terhadap apa-apa yang Allah beri nikmat kepada orang lain. Sampai di situ dulu kita bahas untuk pertemuan hari ini ya. Sekarang kita kembali lagi ke atas ya. Kita pelajari cara mengi'rabnya. Al-faslu tsani, kenapa dibaca dhammah akhirnya? Karena dia sebagai Khobar. al-fas Khobar. al-faslu sebagai Khobar. Khobar, Ustaz. kalau khabar mubtada'nya mana? Dihilang. Terhapus kan. Bisa ya seperti itu. Jadi asalnya haza Aslusani. tsani. Kalau judul atau subjudul ini ada beberapa versi ya. Huwa bukan huwa haza ya. Haza itu adalah artinya ini. Ini adalah pasal yang kedua. Jadi Jadi hadza itu mubtadanya ya Ustaz ya. mubtadanya mubtada yang dihapus. Terhapus. Ya. Jadi al-faslu khabarun marfu'un lil mubtada'il mahzuf Untuk wa takdir hadza atau takdiruhu hadza. Dia adalah khabar yang mubtada'nya dihapus. Ini mubtada. Ustaz, bisa diulang nggak Ustaz cara mengi'rabnya tadi? Khabarun marfu'un Ya. Lanjut.
lil mubtada'il mahzuf. Bil ya, bil mubtadi. Lil, lil Oh, lil. mubtada'il Mahzuf. mahzuf itu dihapus. Ya. Khobar yang marfu bagi mubtada yang dihapus, takdiruhu hadza. Takdiruhu kaza ya. Gitu nih. Iya, itu cara mengira pertama. Bisa juga selain itu dia dianggap sebagai mubtada. Ya. Bisa dia dianggap sebagai mubtada, yang mana khobarnya adalah ini Al-faslu. kedua Oh. Oh, khobar. Khobarnya. Ya, ini versi keduanya ya. oh, iya, iya. Kabarnya yang mana yang keduanya Ustaz? Aun. Jadi pasal yang kedua adalah akhta'un yajibul hazru minha. Ya. Iya. Nah, kalau dia ini tadi mubtadanya hadza, maka akhta'un itu juga sebagai khobar, tapi khobarnya dari mubtada yang dihapus juga, yaitu huwa. Ya. Jadi hadza al-faslu tsani. Huwa akhta'un yajibul hazru minha. Ya. Jadi eh, terserah mau yang mana, yang penting kita paham ya, bahwa mubtada khobar itu adalah yang menjelaskan. Ya. Mubtada itu yang dijelaskan. Ya, mesti ada mubtada dan khobar ya kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali oleh isim. Maka itu adalah eh, pasti ada mubtada dan khobarnya. Asani sebagai apa? Sebagai apa asani? Untuk wilayah. An-na'tu. Na'tun li. Anak ya. Iya. Asani. Lil Dari fasl. apa? Lilfas. Anaknya naat. Na'at bagi al-fasl. Alfas. Ya. Ustaz bisa dibilang mau sifat nggak itu? Nggak ya? Sifat sama dengan na'at. Istilahnya sama. Istilahnya aja beda, tapi sama. Boleh dikatakan Sama ya. atau na'at. Ya, dan na'at itu mesti sama dengan man'utnya dalam hal i'rabnya. Jadi asani itu i'rabnya apa? Rofa atau nasab atau jar. Rofa. Ya, rofa ya. Tapi rofanya dengan tanda apa? Domah Hmm. Alif muqaddarah. Domah muqaddir. Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Bukan asaniu. Kenapa tidak asaniu? Berat. Sikol. Fikol. Berat. Oh. Lisan Arab menyebutkan iu. Ya. Iu dan iyi itu berat. Berat bukan berarti tidak bisa, tapi berat. Al-faslu sani. Ya. Bukan saniu. Kemudian akhta'un yajibul hazru minha. Jadi kita anggap aja nih al-faslu mubtada ya. Gampangnya ya. Ini sebagai khobarnya. Khobarnya adalah akhta'un ya. Akhta'unnya sebagai khobar yang marfu dengan tanda Domah. ummah zahirah. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah. Zahirah. Nah, mufrad juga Ya, bisa. Ya. kenapa dhammah? Nah, pertanyaannya, kenapa dhammah? Karena kan tanda rofa itu bukan hanya dhammah ya. Bisa wau, bisa apa lagi? Subutun nun. Karena tidak pakai alif lam, Ustaz.
Jamak Jamak taksir. taksir. Jamak taksir. Oh, jamak Kenapa taksir. domahnya ya, bukan kenapa sukunnya. Kenapa Ya, domah? Karena dia jamak taksir. Taksir. jamak Jamak taksir ya. mufradnya apa? Hah? Mufrad dari akhta, Khotoun. Khotoun. Fataun. Khotoun. foto. Ini mufradnya. Ini mufrad tuh berarti tunggal ya, kesalahan. Kalau akhtaun ini kesalahan-kesalahan. Ya, jamak. Fataun. Jadi kesalahan-kesalahan yang wajib kita hindari, yang wajib dihindari. Yajibul hazru minha, dari kata yajibu ini adalah jumlah fi'liyah ya. Nah, al jumlah ini sebagai Khobar khabar dari mana? dari Al-Faslul Tsani. Bukan yang Hmm. al-fasl itu Menjadi khabarnya naat. Hal, Ustaz. bukan hal. Naat. 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 Nah, kalau hal sebelumnya itu Makrifat. ma'rifat. Kalau sebelumnya nakirah maka na'tun li akh Khotoun. ya. Na'tun li akhta'in. Jadi dia sebagai na'at. Na'at fi mahalli raf'in. Karena jumlah itu kita hukumi mabni, maka dia dikatakan fi mahalli. Tapi kalau mu'rab, dia ada mu'rab, ada mabni ya. Nah, kalau mu'rab itu marfu'un, mansubun, majrurun ya. Tapi kalau mabni fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jar, ya, itu kalau mabni. Nah, jumlah itu dihukumi mabni. Jadi eh, dia i'rabnya adalah fi mahalli raf'in ya. Adapun kata yajibu ya. Satu kata yajibu ini saja ini adalah Fi'il mudhari. Fi'il. Fi'il fa'il. mudhari ya. Yang mana fi'il madinya apa? Wajaba. Wajaba. Wajib. Wajaba yajibu. Yajibu. Kenapa bukan yajabu atau yajubu? Dari semuanya Ustaz. Sudah dari kamu Ustaz, wajaba yajibu. Kita tahu mudhari itu dari kamus. Ya. Itu mesti antum pahami. Kalau tahu bentuk mudhari'nya, maka lihat di kamus. Maka kita baca yajibu, bukan yajabu atau yajubu. Yajibu sama. Yajibu al-hazru minha. Al-hazru sebagai Fa'il. fa'il. Ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Belum. ad-dhammah. Samatul zahirah di akhirih. Ini fa'ilnya ya. Jadi pertanyaannya apa yang wajib? Yang wajib adalah penghindaran. Menghindari, ya, menghindari. Penghindaran. Menghindari, kalau kata benda abstraknya apa? Berarti penghindaran. Ya. Penghindaran darinya. Kalau saya lihat di kamus itu waspada tadi Ustaz. Kewaspadaan. Sama. Kewaspadaan. Jadi kita di majhul kan tadi kan, jadi diwaspadai jadinya. Tapi Yang kata darinya. aslinya itu waspada, consciousness. Ya, terkadang memang terjemahan itu tidak mesti sama persis ya dengan teksnya. Kadang yang pasif jadi aktif, yang aktif jadi pasif ya, supaya tidak terlalu kaku. Jadi yang wajib dihindari gitu saja. Kalau ini kan secara letter lag-nya yang wajib waspada darinya. Bisa juga gitu kan, kalau secara letter lag-nya. Nah, darinya. Nya-nya ini kembali ke mana? Akhta'un. Akhta'u. Makanya dia mu'annas. Ha. Ya, karena akto ini adalah mu'annas. Mu'annas
Sebab dia jamak taksir ghairu aqil. Ya, jamak taksir yang ghairu aqil itu dihukumi muannas. Jadi kesalahan-kesalahan yang wajib waspada dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian ini kalimat baru ya, wahunaka, berarti wa-nya adalah waw Istinafiyah. Istinafiyah. atau waw ibtidaiyah, permulaan. Ya. Jadi waw itu ada waw permulaan, ada waw kosam. Ya, waw kosam itu artinya demi, wallahi itu demi Allah. Ada waw atof, ya, yang artinya dan. Apalagi waw Kalau haliyah. wow ma'ah, Ustaz. Wow, kalau wow ma'ah gimana? Waw ma'ah itu jarang ya sebenarnya. Artinya bersama. Dan dia termasuk maf'ul ma'ah ya setelah wawunya. Jadi memang ada satu huruf itu bisa berbagai macam kemungkinan jenisnya ya. Kalau di sini jenisnya waw ibtidaiyah yang artinya adalah permulaan. Ya. Sehingga dia tidak diterjemahkan. Hunaka di sana. Ya. Hunaka itu kan isim Syarah. isyarah. Ismu isyaratin. Hmm. Mabniun al-fathi berarti ya. Ini fathi fi mahalli Raf'in. raf Raf'in. ada ya. Dia fi mahalli raf'i mubtada'in. Sebagai mubtada. Cara mengirabnya seperti ini. Kalau dia isim mabni, maka disebutkan jenisnya pertama kali. Bicara fi mahalli raf'in. Ya. Tapi kalau mu'rab disebutkan kedudukannya. Ini kayak ini. Al-faslu ini kan kedudukannya khobar ya. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ya, seperti itu ya. Disebutkan dulu kedudukannya. Tapi kalau mabni disebutkan dulu jenisnya. Ismu isyaratin. Baru fi mahalli. Bisa juga fi mabniun alal fathi. Baru fi mahalli raf'i mubtada'in. Jadi kedudukannya di akhir disebutkan sebagai mubtada. Akhta'un sebagai apa? Khabar. Kabar. Nah, dia mu'rab disebutkan dulu kedudukannya. Khobarun marfu'. Khabar mubtada. Wa'alamatu rafihi ad-dhammatus zahirah. Dhammah. Fi akhirih. Ya. Kemudian ini juga sama seperti sebelumnya. Yartakibu ini sebagai na'at ya. Jumlah ini sebagai na'at. Al-jumlah itu na'tun li akhta'. Jumlatu. Al-jumlatu na'tun. Ustaz, al-jumlatu na'tun. Li akhta'. Li akhta. Akhta. Na'at bagi akhta'. Lalu kalau anak kosong kayak gini tuh Udah, mati anak-anaknya gimana itu? Kalau lingkungannya ini ya tidak apa Ya agak dimatiin. sementara. Yartakibu itu fi'il apa? Fi'lun mudhari. Ya, fi'il madi. Irtakaba. Irtakaba. Itu wazannya apa itu? Ifta'ala. Ta'ala. Ifta'ala yafta'inu irtakaba. Irtakaba itu artinya melakukan. Ya. Siapa yang melakukan? Maka itu adalah fa'ilnya. Yang mana fa'ilnya? Ba'du. Ba'du ya, sebagian penuntut ilmu. Tapi ba'dunya ini saja yang fa'ilnya ya. Jangan tolabahnya dianggap fa'il tidak ya secara nahwu. Secara nahwu yang sebagai fa'ilnya adalah ba'dunya saja. Dan dia juga mudhaf ya. Wa huwa mudhaf. Al-batil ini Sehingga dia tidak boleh ditanwin. Ya, ba'du bukan ba'dun. Kan dia mudhaf, Ustaz. Ya, mudhaf. Ba'du. Kemudian tolabah sebagai
Mudhafun ilaih. Udah pun nilai. Mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al Jadi Al-kasratul zahirah. zahiratun fi wa huwa akhiri. mudhaf ya. Dia mudhaf ilaihi juga wa huwa mudhaf. Iya. Makanya dia tidak ditanwin juga ya, bukan tolabatin, tolabati. Tolabati baru al-ilmi. Al-ilmi ini adalah Udah pun nilai. Nilai. tapi dia tidak mudhaf ya, sudah sampai situ saja. Jadi di sini idhofahnya ada 3 ya. Ba'du, tolabah, al-ilmi. Ada 3. Jadi idhofah itu bukan hanya 2, bisa 3, bisa 4. Ba'dunya mudhaf, tolabahnya mudhaf ilaih, mudhaf, al-ilminya mudhaf ilaih. Ya. Kemudian ha-nya ini tadi, ha yartakibuha. Sebagai apa? Sebagai Maf'ulun bih. betul, maf'ulun bih. Nah, ha itu adalah dhamirun Muttasilun mabniun ala Muttasilun. sukun. Di Ini ada mahalli nasbin. fi mahalli Nasbin. nasbi maf'ulin bih gitu ya. Maf'ulun bih. Jadi dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bih. Artinya dia sebagai maf'ulun bih. Ya, dia dhamir, dhamir itu kata ganti. Nah, kata ganti atau dhamir ini harus ada tempat kembalinya. Kembalinya kemana? Sampah ya. Ha itu maksudnya apa? Yartakibuha. Ha itu maksudnya apa? Tadinya. Kembalinya Salah, kembali ke aksa, Ustaz. akhto. Iya, kembali ke aksa. Ya. Dan di sana ada kesalahan-kesalahan yang sebagian penuntut ilmu itu melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, gitu ya. Tapi melakukannya gitu saja. Dan tempat kembali itu harus betul ya, jangan sampai salah. Misalnya nanti kembalinya ke al-faslu bisa aja, bisa ke al-hazru. Ya, tapi kita lihat dia mu'annas ya. Mu'annas mestinya harus isi mu'annas juga. Ya, seperti itu. Minha al-hasadu. Al-hasadu sebagai Khobar. Mubtada. mubtada. Mu'akhar. Ini mubtada muakhar, khobarnya Minha. ya. Minha al majrur. Minhanya sebagai khobar. Ini Khabar mubtada. muqaddam berarti, Ustaz ya. Khobar Khabar muqaddam muqaddam. dan majrur. Jadi mubtada itu tidak harus di awal ya, tidak selalu di awal. Bisa dia eh, di akhir. Ya, khobar yang di awalnya. Bisa juga dibaca al-hasadu minha. Nah, tapi kenapa minhanya dikedepankan? Kenapa? Karena Kekhususan. menekankan makna. Menekankan makna bahwa kita ingin menjelaskan di antaranya. Ustaz, boleh tanya sedikit, Ustaz? Iya, Bu, apa, Bu? Kenapa ketika saya mengikrab buku-buku biasa ini tidak terlalu mengalami kesulitan dibandingkan dengan ketika kita mengikrab Al-Quran, Ustaz? Saya bingung kalau Al-Quran itu. Itu gimana itu, Ustaz? Bahkan kan di Al-Quran itu ada kitab khususnya. I'rab tentang Al-Quran. Nah, kenapa agak sulit? Karena gini, bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Quran itu singkat dan padat. Nah, karena saking singkatnya dan padatnya, ada hal-hal yang dihapus. Ya, seperti mubtada yang dihapus, atau khobarnya yang dihapus. Eh, dan ya ada hal-hal seperti itu. Dan maknanya bisa beraneka ragam.
Jadi satu kata itu bisa bermakna eh, A bisa bermakna B ya. Dengan berbedanya i'rab maka dia berbeda makna, bisa juga seperti itu. Jadi memang lebih sulit meng'irab Al-Qur'an. Al-Quran. Ya, kita kalau meng'irab Al-Qur'an kita mesti merujuk kepada kitab i'rab para ulama agar tidak salah. Ya, kalau salah i'rabnya maka salah maknanya. Hmm. Nanti juga kita akan ketemu Al-Qur'an ya dengan ayat-ayat Iya. Al-Qur'an yang atau hadis ya, di bawah-bawahnya ada nanti ini kayak gini. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah. Memang ada yang mudah ada yang sulitnya juga ada. Ya, oleh karena itu maka kita kembali kepada i'rab, kitab i'rab dari para ulama yang menjelaskan i'rab dari Al-Qur'an. Ya, itu sebabnya tadi ya. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang singkat dan padat. Oke, Ustaz. Syukron kasir, Ustaz. Dan maknanya luas. Maknanya luas. Jadi bisa kemungkinan ini, bisa kemungkinan itu. Seperti itu. Kembali tadi, al-hasadu, minha al-has. Di antaranya adalah hasad. Di antara apa tadi? Hanya kembali kemana? Ke akhtau tadi, Ustaz. Antara kesalahan-kesalahan. Ya. Wa huwa karahatu ma an'amallahu bih ala ghairi. Dan dia ini apa? Huwa ini. Al-Hasad. Iya, al-hasad. Kembali ke al-hasad ya. Jadi harus tahu kita tempat kembalinya ya. Karena bisa aja huwanya kembali ke ba'du ya. Bisa ke hunaka, bisa ke atasnya lagi al-hazru. Bisa banyak kemungkinan ya. Tidak harus mesti yang dekat dengannya. Ya. Jadi kita mesti bisa menebak mana yang mungkin untuk huwa. Ya, kita uji cocok nggak? Seperti itu. Jadi al-hasad adalah karohatu. Jadi huwanya adalah mubtada, kemudian khobarnya adalah Korohat. Doroh. karohatu. Ya. Ini adalah khobar ya. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian dia wa huwa mudhaf. Dan dia juga mudhaf. Hmm. Ya. Mudhaf ilaihnya mana? Jumlah. Ma Ma. an'amallah. Jumlah ya ma. Ya. Jadi di sini adalah isim apa ini? Mausul. Mausul. Mausulun. Ismun mausulun mabniun ala sukun Ala sukun. fi mahalli jar Jamrin. fi mahalli jarin mudhafin ilaih atau fi mahalli jarin al-idhafah. Jadi ma-nya itu adalah mudhaf ilaihnya. Nah, Hmm. eh, bukan jumlah ya, tapi isim, isim mausul. Isim mausul itulah sebagai mudhaf ilaihnya. Adapun an'amallah ini baru jumlah. Ya, dari sini jumlah. Jumlah apa namanya nih? Al-jumlah Jumlah silah. Kenapa, Ustaz? silah mausul. Oh, sudah Ya, silah mausul. mausul. Jadi setiap isim mausul ada silah mausul. Mausul. Hmm. Mausulnya ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Setiap silah mausul dia tidak ada kedudukan i'rabnya. La mahalla laha minal i'rab. Ini jumlahnya ya. Kemudian masing-masing yang an'ama. An'amas adalah fi'lun Iya. Fi'il madi. madin. Fi'lun madin. Kenapa bukan fi'lun madun?
Madin. Kenapa bukan madin? Fi'lun. Kenapa madin? Oh, itu ya fi'lun. Itu apa Ustaz? Bukan. Ya. Enggak ya. Fi'lun. Soalnya fi'lunnya domatain. Karena dia isim mankus. Kalau isim mankus itu Oh iya, semankus. Aduh, lupa. rupanya dengan tanda di atas iya yang dihapus. Ya, bukan darah. Ini tidak ada iya-nya ini ya. Fi'lun madin. Do ini. Tidak ada iya-nya. Asalnya kan kalau ada alif lam al-madi. Nah, ini ada. Tapi kalau dia nakiroh maka alif lamnya dihapus, ya, iya-nya juga dihapus. Kemudian ya tandanya harokatnya itu ya kasrotain. Aslah muqaddarah. Madin mabniun ala al-fathi. Ini di atas fathah. Kemudian wa fa'iluhu lafzul jalalah Allah. Itu Allah lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Az-zahira fi akhirih. Bihi ini adalah jar dan majrur ya. Binya jar, binya adalah dhamir. Bihi jar majrur yang terkait dia dengan an'ama. Muta'alliq muta'alliq dengan an'ama. An'ama bih ya. Hanya dia diselangi dengan kata lain yaitu lafzul jalalah. Tapi dia terkaitnya dengan an'ama bukan dengan karohah atau dengan sebelumnya. Walaupun bisa aja kemungkinan terkaitnya dengan jauh sebelumnya ya. Bisa seperti itu. Makanya kita harus tahu dia terkaitnya dengan mana. Ma'an amallah bih atau ma'an ama bihi Allahu bisa juga. Ala ghairihi ini juga Jar wa majrur. Jar wa majrur. juga muta'alliq kepada ama ya. Dan muta'alliq itu dengan fi'il ya. Fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Bisa masdar atau isim fa'il. Ala ghairihi. Ini jar oleh ala. Ada ala maka jar. Kemudian dia wahwa mudhaf, maka dia tidak boleh ditanwin, tidak ghairin. Ya. Mudhaf, nah mudhaf ilaihnya adalah hi ini. Hi itu adalah dhamir muttasil, mabniun Al-kasri. al kasri fi Fi mahal mahal jarin. mudhaf. Walaysa hunak walaysa huwa at-tamanni tamanni zawali ni'matallahi 'ala al-ghair. Laisa di sini Kana wa akhawatuha. Wa ya inna. akhwatnya kana sehingga dia merofakkan isimnya. Mana isimnya? Huwa. Wah, Ustaz. Ya, sebenarnya huwa ini bukan sebagai isim ya. Kalau dia sebagai isimnya dia laisa saja sudah cukup. Ya. Maka dia bisa dikatakan taukidnya walaisa huwa. Ya. Ini huwanya sebagai taukid. Karena dia tidak perlu huwa pun, dia sudah ada huwa di sini di laisa ini ya. Domir muttasil. Jadi mana isim laisa ini adalah domir muttasil. Domir mustatir. Afwan. Domir mustatir takdiru huwa. Ya. Huwanya kembali ke Ahto. kemana? Hasad. Ke Ilun. hasad. Bukan ke akto ya. Makanya harus betul kembali ke mana. Jadi hasad itu bukan menginginkan hilangnya itu ya. Bukan kesalahan. Kalau kesalahan bukanlah menginginkan hilangnya nikmat. Nah, berarti kan salah maknanya ya. Talabul ilmi, Ustaz. Talabul ilmi berarti. Udah disebutkan tadi hasad, bukan talabul ilmi. Iya.
Hasad, ya, 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 Ustaz, ya. Hasad itu bukanlah bukanlah dia, nah, ini menekankan makna walaisa huwa, bukanlah dia Hmm. menginginkan hilangnya nikmat. Gitu. Jadi huwanya di sini taukid, kemudian tamanni ya. Tamanni ini isim atau fi'il? Fi'il. Fiil. Alah, Isim, masdar Oh, diternakan. oh fi'ilnya iya, apa? masdar ya, isim masdar. Fi'ilnya apa? Tamanna ya tamanni. Ya, tamanna ya tamanna, tamanni, at-tamanni. Ya, taman. Ya. Mestinya dia kalau dalam keadaan nakiroh, ini kan nakiroh ya, dia mestinya hilang iyanya. Sama seperti halnya, apa tadi? Yang hilang iya ya tadi apa tadi? Madi Oh, tadi, Madin. Ustaz. Madin tadi ya, Madi. tapi karena dia sebagai mudhof, maka iyanya tetap muncul. Dia mudhof ini. Maka iyanya tetap muncul. Jadi bukan tamanin gitu ya. Tapi tamani ini ya panjang ya. Zawali nikmatullah. Maka dia tanda rofaknya adalah dengan dhammah muqaddarah. Ad-dhammah muqaddarah. Tadbarok. Ya. Kok baru Ustaz? Iya, dia sebagai khobarnya apa? Laisa. Khobarnya Laisa. Makanya dia rofa ya. Berarti cara yang I'rabnya khabaru laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah li as-siqal lis-siqal karena beratnya pengucapan iu harusnya tamanniu tamanni zawali. Nah, zawali kenapa ada kasrah? Mudhafun ilaih. Karena mudhafun Mud- ilaih wa huwa Mudhaf. Enggak. mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Nah, sama dengan ini nanti ni'mati juga sama. Mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Kemudian lafzul jalalah ini mudhaf ilaih saja. Nah, di sini ada 4 isim. Ya, hidupnya ada 4 isim. Tamanni, zawali, ni'mati, Allah. Allah. 4. Ya. Jadi idhofah itu tidak hanya dua isim, tapi bisa 2, 3, 4, bahkan bisa lebih. Ya. Alal ghairi. Nah, al-ghairi ini adalah eh, majrur oleh ala. Em, ini waktunya sudah habis ya sebenarnya. Sampai di sini aja dulu. Nanti kita sambung cara ke depannya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, jadi intinya adalah hasad itu mesti kita waspadai ya. Kita hindari sebagai seorang penuntut ilmu. Hilang berkah ilmu kita kalau ada muncul rasa hasad terhadap sesama penuntut ilmu ataupun kepada guru kita. Niat kita akan berubah, bukan karena Allah tetapi karena ria. Ya, niatnya sudah tidak ikhlas lagi. Makanya kita mesti menghindari al-hasad ini. Nanti Penyakit berikutnya hati dan termasuk, Ustaz, ya. Termasuk ya, penyakit hati juga hasad itu. itu termasuk penyakit hati betul. Kita hilangkan nanti akan dijelaskan oleh Syekh bahwa hasad itu adalah sifat nalurinya manusia. Jadi kita tuh mesti pasti ada rasa hasad ketika melihat seseorang yang diberikan nikmat sementara kita tidak. Itu pasti akan muncul ya secara naluri. Nah, sikap kita apa? Sikap kita itu tidak meneruskan rasa hasad tersebut. Ya.
Tapi kita stop, ya. Kemudian kita puji Allah dan kita tidak boleh meneruskan keyakinan yang salah tersebut. Jadi kalau kita berburuk sangka, kita jangan sampai berkeyakinan suuzon seperti itu. Jadi kita stop perasaan tersebut. Ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ana harapkan peserta seluruhnya mengikuti kajian ini secara rutin ya, konsisten dan terus berkomitmen dalam mempelajari kitab Arab Gundul ini. Demikian Ana kembalikan kepada Ustaz Abu Ali, tafadhal. Nah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Yuat Nasriga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya, barakallahu fiik. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom, barakallahu fikum, jazakumullah khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahala. Amin. Dan Anda tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, Ustaz. Jazakumullah khair.